Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Di sini saya akan memberikan tutorial tentang OneDrive. Nanti kita akan membahas soal bagaimana cara mengirim file, kemudian dan cara kita share atau berbagi file. Bapak Ibu semuanya, di Office 365 ini setiap akun diberikan fasilitas kapasitas di OneDrive minimal adalah 2 tera, Bapak Ibu. Nanti kalau akunnya unlimited atau lebih bisa sampai 5 tera. Jadi sangat besar sekali membantu pekerjaan kita untuk menyimpan file-file kita, sehingga tanpa jarak, tanpa ruang kita bisa bekerja mengambil file-file kita yang telah kita simpan di OneDrive-nya. Oke Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu masuk ke portalnya Office 365, kemudian masukkan akunnya, sehingga akan muncul tampilan seperti yang Bapak Ibu lihat. Di situ ada Outlook, ada OneDrive, ada Word, Excel, PowerPoint, OneNote, SharePoint, Teams, Waveform, dan yang lain. Kita klik ke OneDrive-nya Bapak Ibu. Oke, kita klik sehingga muncul jendela baru OneDrive. Di sini setelah kita muncul jendela baru, di sisi sebelah kiri ada My File, ada Recent, ada Share, ada Resell Bin, kemudian Share Library-nya. Jadi semua kelas nanti akan muncul di sini Bapak Ibu. Kemudian kita akan membuat folder baru, di mana folder itu untuk kita kirimkan biar nanti siswa-siswa kita saat mengirimkan tugas bisa masuk di folder tersebut. Kita klik New Bapak Ibu, kemudian kita pilih folder. Oke Bapak Ibu, kita beri nama data kirim. Kita create Bapak Ibu. Oke, tunggu sebentar. Setelah muncul Bapak Ibu, kita kasih centang di sini. Kita klik. Kemudian kita akan mengirimkan linknya biar nanti siswa kita saat ngirim tugas bisa masuk di folder data kirim ini. Kita naik ke atas, pilih yang request file Bapak Ibu. Kita klik request file. Nah, di kotak yang biru ini ada enter a name for the request. Kita disuruh mengisikan nama folder yang telah kita buat tadi, yaitu data kirim. Kita tulis di sini Bapak Ibu, data kirim. Setelah itu pilih next Bapak Ibu. Oke. Kemudian di sini ada tampilan send file request. Artinya bahwasanya nanti untuk mengirim filenya dia akan minta link di sini. Kita copy link di sini Bapak Ibu. Setelah sudah kita done. Kemudian ketika muncul your file request was created, artinya kita sudah berhasil membuat linknya. Kita klik sekali di luar, klik, biar tampilannya hilang. Kemudian dari link yang tadi kita buat, karena masih panjang, kita pendekkan. Kita buka gigi.gg untuk memendekkannya. Di sini kita klik kanan, kemudian tempel. Setelah itu, apakah kita mau kasih nama sendiri atau defaultnya saja? Misalnya kita kasih nama gigi.gg-nya di sini kiriman tugas 101 misalnya. Kalau nanti muncul warna merah berarti belum berhasil, karena kiriman tugas 01 pernah dibuat. Seandainya berhasil, maka dia akan turun membuat link yang lebih pendek dan akan muncul tampilan warna kuningnya. Kita short Bapak Ibu. Oke, excellent. Artinya ini berhasil Bapak Ibu kita buat untuk memendekkan linknya. Kita blok, kemudian salin. Nah,
Ini tinggal Bapak Ibu mengirimkan ke media sosial anak grup WA atau lewat yang lain untuk mengakses link ini agar untuk mengirimkan filenya. Kita coba, kita buat jendela baru di sini. Kemudian new, kita pastekan di sini, tempel. Kemudian enter. Coba lihat. Di sini baru proses Bapak Ibu. Ini ada OneDrive-nya sudah muncul di atas. Kemudian mulai proses. Nah, apa yang link kita buat tadi Bapak Ibu sudah muncul. Di sini sesuai nama saya yang ada di akunnya, meminta file untuk dikirim ke data kirim. Folder yang kita buat tadi adalah data kirim. Ini sudah muncul. Kemudian pilihan yang ke bawah adalah pilih file. Inilah tempat kita akan mengirimkan filenya Bapak Ibu. Kita klik. Oke, kemudian kita misalnya kirim tugas. Di sini pilih salah satu tugas. Oke. Nah, setelah tugas kita kirimkan, ini filenya sudah masuk. Kemudian kita bisa menambahkan lagi lewat tambahkan filenya di sini. Jika merasa cukup sudah, tinggal kita mengisi nama depan kita, misalnya Agus, nama belakangnya Mulyadi. Jadi ini punyanya siswa kita namanya Agus Mulyadi, sehingga dia bisa unggah kalau kita kirim. Ini proses kirimnya bagus. Setelah proses 100% maka akan dapat pesan bahwasanya, "Hai Agus Mulyadi, unggahan Anda berhasil." Kemudian kami akan memberitahu Nanang Widianto bahwa Anda mengunggah filenya. Artinya bahwa nanti atas nama Nanang Widianto ini akan mendapat pesan kalau Agus Mulyadi ini sudah ngirim tugas Bapak Ibu. Saya kira itu Bapak Ibu sudah bisa dipahami. Kita kembali ke jendela OneDrive-nya lagi. Oke. Nah, Bapak Ibu, setelah kita tadi sudah membuat file untuk kirim, bagaimana kita membuat lagi sebuah folder untuk share atau berbagi data kita. Oke, kita centang biru kita hilangkan Bapak Ibu, kemudian muncul new di sini. Kita klik, kemudian pilih folder. Kita tulis misalnya bagi file. Kita tulis foldernya, kita buat, kita create Bapak Ibu. Nah, ini sudah muncul bagi file Bapak Ibu, tinggal kita aktifkan sisi sebelah kiri centangnya, kita klik. Kalau sudah biru menandakan bahwa folder bagi file ini sudah aktif Bapak Ibu. Tinggal kita membuat share linknya. Kita geser ke sebelah kanan, ada tanda panah ke kanan, di situ ada pesan share the select item with authorable, artinya kita untuk mengirimkan ke orang lain. Kita klik di sini, tunggu sebentar Bapak Ibu. Nah, di send link ini yang paling atas adalah menjelaskan untuk siapa link ini akan dikirim. Kita klik dulu Bapak Ibu, klik. Nah, yang pertama adalah anyone with link, artinya untuk semua orang. Kemudian yang kedua, pupil in SMK Negeri 1 Gantiwarna, hanya untuk orang yang berada di SMK Gantiwarna, atau pupil with existing access, atau specific pupil. Ini pilihannya. Kemudian di other setting ini merupakan hak akses file yang akan kita kirim, kita bagikan. Apakah nanti yang menerima link kita ini dia akan bisa ikut edit, hapus, tulis dan macam-macam atau tidak, atau hanya dia mempunyai akses baca saja. Jika hanya baca saja, kita centangnya kita hilangkan. Kemudian di set expiry date ini berisi tanggal, kapan tanggal ini akan berakhir Bapak Ibu. Kita memberikan batasan waktunya. Misalnya ini 30 atau 31 atau 1 atau dan tanggal seterusnya, tergantung kita, itu manajemen kita Bapak Ibu. Seandainya tidak perlu, tidak usah kita isi Bapak Ibu. Kemudian di set password ini memberikan sebuah security di foldernya kita. Jadi orang nanti yang mau akses
link kita, kemudian dia tidak tahu passwordnya, dia akan tidak bisa masuk untuk mengambil atau meminta file kepada kita. Nah, ini pun tergantung pada kita yang akan membuatnya. Minimal Bapak Ibu memberikan 8 karakter yang harus ditulis untuk set passwordnya. Jika terasa tidak perlu, maka kita cukup untuk anyone link saja. Kita klik anyone link, kemudian apply. Setelah kita apply, kemudian kita akan mulai meng-copy linknya. Letaknya di mana Bapak Ibu? Di sudut bawah di sini ada copy link. Kita klik copy link, kemudian klik link copied, kita klik. Setelah kita copy, mari kita pendekkan lagi. Oke Bapak Ibu, di gigi kita refresh lagi. Kemudian kita klik kanan di sini. Oke. Akan kita beri nama, misalnya kiriman lagi step 01. Kita set. Nah, berhasil Bapak Ibu, excellent. Artinya kita berhasil membuat seperti apa yang kita inginkan tadi, kiriman lagi script 01. Nah, ini link yang akan kita bagi ke siswa-siswa kita atau ke teman-teman kita untuk kita bisa berbagi filenya. Kita uji, klik kita salin. Bapak Ibu, kita buka jendela baru lagi, kemudian new tab, kita klik di sini, kita pastekan linknya, kemudian kita enter. Oke Bapak, ini prosesnya sudah masuk ke OneDrive. Nah, ini prosesnya. Coba lihat Bapak Ibu, kenapa tampilannya kosong di sini? Nah, karena tadi di dalam folder bagi file ini kita belum memasukkan beberapa file atau satu file di dalam folder tersebut, maka isinya saat link itu dibuka kosong. Jadi masih kosong, belum ada isinya Bapak Ibu. Tapi proses untuk pembuatan linknya sudah sesuai. Oke Bapak Ibu, coba kita isikan satu data di sini, kita klik. Kemudian bagaimana cara mengisinya? Kita upload file yang kecil aja. Kemudian misalnya kita tulis contoh tugas di sini. Kita contoh tugas, kita open, kita tunggu sebentar. Oke, kita refresh. Oke Bapak Ibu, di dalam bagi file ini sudah ada satu file, yaitu contoh PDF. Coba kita cek di halaman berikutnya. Oke, kita refresh di sini. Tadi kita lihat yang kita buka, kita refresh, apa ada muncul ke link yang kita buat. Oke, ternyata sudah Bapak Ibu. Nah, bagaimana kita berbaginya? Tinggal nanti kita klik di sini, kemudian bisa Bapak Ibu buka di sini lewat browser atau kita unduh. Ini sesuai yang kita butuhkan. Cukup kita membaca saja atau kita mau kita ambil filenya. Oke Bapak Ibu, bisa dipahami? Oke, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana cara berbagi file dan data di OneDrive Office 365. Sampai ketemu lagi di channel-channel berikutnya. Sukses selalu buat semuanya.